Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang aturan sinus. Di mana untuk aturan sinus di sini ada segitiga. Ya, di sini ada segitiga A, B, C. Ini adalah sudut ya. Untuk sudut dia penulisannya harus huruf kapital. Ya. Terus ada namanya segitiga. Pertama ada 3 sudut dan ada 3 sisi dong. Nah, untuk penamaan sisi tersendiri, jadi di sini kan ada sudut A nih, ya kan? Ini kan sudut A nih. Sudut yang berhadapan nih, yang berseberangan nih sama sudut A ini kan ada sisi. Nah, sisi ini disebut A kecil, sama halnya dengan yang B nih. Nah, sudut B ini ya, dia kan berhadapan langsung nih ya, hadap-hadapan nih sama sisi kan. Nah, sisinya ini adalah sisi B kecil ya. Kalau untuk penulisan sisi itu harus huruf kecil. Nah, terus ini ada C nih, ya kan, sudut C, dia berhadapan langsung sama sisi. Nah, sisinya itu adalah sisi C kecil ya, gitu. Nah, makanya di sini untuk rumusnya itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kenapa ABC? Karena segitiganya ABC gitu. Nah, kalau segitiganya PQR ya segitiganya juga nggak harus segitiga ini ya, bisa jadi segitiga siku-siku ya, segitiga sama kaki, nggak harus segitiga seperti ini ya. Tergantung nanti dari sudutnya berapa kayak gitu. Nah, misalkan ini P ya, ini Q dan ini R. Ini sudut P, sudut Q dan sudut R. Nah, sudut P ini ya, sudut P ini dia berhadapan dengan sisi nih, ya kan? Sudut P ini kan dia berhadapan sama sisi nih. Nah, sisinya ini adalah sisi P kecil ya. Nah, ini Q berhadapan juga kan di sini, berarti ini Q. Ya, ini Q ya. R kecil gitu. Oke, jadi kalau kayak gini bentuknya berarti rumusnya itu P per sin P, Q per sin Q ya, sama R per sin R. Jadi tergantung dari segitiganya ya, harus kita sesuaikan juga. Oke, kita lanjut ke contoh soal, di mana di sini ada diketahui ya, segitiga ABC dengan BC-nya sama dengan 18 cm, sudut A-nya 45 dan sudut C-nya 105. Hitunglah panjang sisi AC. Nah, kalau kayak gini gimana? Kita gambar dulu segitiganya ya. Kita gambar dulu ya segitiganya. Karena C-nya 105 ya, jadi agak ya pokoknya gitulah ya, segitiga sembarang. Nah, berarti ini 105 nih ya, ini 45, ini A, B, C gitu. Berarti kalau perlu diingat lagi ya, untuk segitiga itu ya, satu segitiga ya itu sama dengan 180. Jadi sudut-sudutnya kalau dijumlahkan 180. Nah, ini ditambah ini hasilnya berapa? Nanti dikurang 180, berarti ntar ketemu sudut B-nya. Ini tambah ini kan 150 ya kan? Berarti sisanya di sini. Berarti berapa? Biar jadi 180, berarti 30 gitu. Nah, udah nih, udah dapat sudutnya semua. Nah, sekarang ini AC. Tadi BC ya. BC berarti ini nih 18 ya. Nah, BC ini apa nih, sisi apa? Nah, kita lihat yang berhadapan sama sisi AC tuh sudut A ya kan, berarti di sini A kecil ya, berarti ini sisi A kecil, berarti A sama dengan 18 cm. Nah, yang ditanya itu AC nya itu berarti B ya, yang ditanya B gitu ya. Atau mau ditulis diketahui dulu nggak apa-apa ya, terus diketahui ya, di sini diketahui ya, sama dengan sudut A sama dengan 45, sudut B sama dengan 30, sudut C sama dengan 105 ya, terus A ya 18 cm. Yang ditanya itu ya, yang ditanya adalah yang B nya berapa. Nah, karena yang ditanya B nih,
Karena ini ditanya B, berarti kita pakai yang ini ya, yang ditanya dulu nih. Berarti B per sin B ya. Nah, kita lihat nih yang sama-sama diketahui semuanya komplit apa? Yang ada sudutnya sama ada sisinya. Oh, ternyata A nih, A kan yang komplit ya. Berarti kita pakai yang A. Berarti A per sin A. Kayak gitu. Berarti B-nya itu berapa? B-nya kita tanya ya. Yang ini kan kita tanya. Berarti B tetap kita tulis per sin B. B-nya itu tadi 30 kan ya, 30 sama dengan A. A-nya itu 18 per sin A-nya 45 gitu. Nah, berarti B ya per sin 30 itu kan setengah ya, sama dengan 18 per sin 45 setengah akar 2. Nah, ini kan bisa ya dicoret ya. Karena sama-sama ya, karena kalau ini pindah ruas kan dia jadi perkalian. Ya udah. Jadi kan nanti setengah dikali setengah kan gini ya, setengah gitu. Ya kita bisa coret. Sama aja. Kalau langsung saya coret di sini juga sama aja gitu. Nah, ini B sama dengan 18 per akar 2. Nah, perlu diingat lagi ya, untuk ini kan bentuknya pecahan. Kalau pecahan itu penyebutnya ya, yang di bawahnya ini nggak boleh akar. Karena dia tidak boleh akar, berarti kita kali ya, kita rasionalkan per akar 2. Akar 2 per akar 2 berarti sama dengan 18 akar 2 per 2 ya. Berarti ini sama dengan 18 dibagi 2 itu 9. Berarti 9 akar 2. Ini ketemu jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh nomor 2, di mana di sini diketahui segitiga ABC dengan AC-nya sama dengan 4 cm dan sudut ABC sama dengan 60, sudut BAC sama dengan 30, maka panjang BC adalah. Nah, ini maksudnya apa? Di sini ada sudut ABC, di sini ada sudut BAC. Ya. Jadi, kalau kalian masih bingung ya, jadi kalian lihat tengah-tengahnya nih. Kalau tengah-tengahnya B, berarti ini maksudnya sudut B. Ya, berarti ini sudut B sama dengan 60. Nah, kalau di sini tengah-tengahnya A, berarti ini sudut A. Kayak gitu. Nah, coba kita gambar dulu. Biasanya ya, kalau aturan sinus, ya, aturan kosinus, jadi kalian tuh harus bisa digambar. Jadi setelah diketahui soal, kalian gambar. Gitu. Nah, misalnya kita gambar sembarang dulu ya. Kita gambar dulu sembarang segitiganya. Dimana segitiganya itu di sini, tadi kan A ya, ini A, ini B, berarti ini C. A-nya 30 ya, B-nya 60 ya. Tadi sama, satu segitiga itu adalah 180, berarti sisanya berapa? Ini 30 tambah 60 kan 90, biar jadi 180 berarti 90 dong sisanya. Nah, 90 itu kan harusnya segitiganya siku-siku, berarti ini salah gambarnya. Ya, gambar juga harus diperhatikan, berarti kita gambar ya, kita gambar nih yang benar gambarnya. Berarti ini A, ini B, dan ini C gitu. Berarti ini 30, ini 60 ya, dan ini 90 gitu. Nah, untuk AC-nya ini saya hapus aja ya biar nggak bingung. Untuk AC-nya itu 4 cm ya, yang ditanya BC berarti BC ya, yang tanya A nih. BC itu kan A ya. Nah, yang ini berarti apa nih? Ini berarti B ya. Berarti kita tulisnya diketahui ya. Kita tulis diketahui di sini. Diketahui tadi udah dapet sudut ya, sudut A sama dengan 30, sudut B sama dengan 60, sudut C sama dengan 90, terus sama sudut B sama dengan 4 ya cm. Nah, yang ditanya itu adalah A-nya. Nah, berarti pakai A per sin A sama dengan ya, yang kita lihat nih yang komplit yang mana? Ya, yang ada sisi sama sudutnya itu kan B ya. Tuh, B komplit, berarti kita pakai B per sin B.
Ya, berarti sama dengan A-nya itu adalah 4 ya. 4 bukan. A-nya ditanya. Berarti ini A per sin A. Berarti sin 30 ya, sama dengan B-nya 4 ya, per sin B 60 gitu. Terus A tetap sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah. Harus hafal nih ya. Terus ini 4 per sin 60 berapa? Setengah akar 3. Nah, ini sama ya kayak tadi ya. Kita coret. Ya. Karena kenapa? Ini kan nanti pindah ruas setengah juga. Ya, ntar jangan sampai salah ya. Ntar jangan gara-gara saya coret, jadi kalian nanti kalau ketemu yang beda bentuknya ya, misalkan kayak gini 2, nah A per 2 ya sama dengan 4 per setengah, ntar kalian main coret aja gitu, padahal ini bentuknya aja beda gitu, jadi nggak bisa ya main sembarangan. Oke, terus berarti ini A sama dengan berarti 4 per akar 3 ya kan. Berarti ini karena tadi sama ya, di bawah nggak boleh ada akar. Berarti dikali dirasionalkan akar 3 per akar 3. Jadi tergantung dari akarnya. Di sini akar 5 berarti akar 5 per akar 5 gitu. Berarti ini 4 akar 3 per 3. Nah, cm ya. Berarti ini udah ketemu jawabannya. Nah, selanjutnya yang ketiga, di sini ada sebuah segitiga XYZ memiliki panjang XZ-nya 6 cm dan YZ-nya sama dengan 2 akar 3 cm jika sudut XYZ, berarti ini sudut Y ya, karena tengah-tengahnya Y. Berarti sudut Y sama dengan 60, tentukan besar sudut XYZ, berarti ini maksudnya sudut X. Nah, sama kayak tadi ya, kita gambar dulu sembarang segitiganya. Nah, kalau tadi kan kita mencari tentang sisinya. Nah, sekarang kita mencari sudut. Dimana di sini kita gambar dulu sembarang segitiga. Di sini X, Y, dan Z ya. Untuk X berarti ini X kecil ya. Ini X kecil, ini Y kecil, ini Z kecil. Nah, untuk XZ-nya itu XZ itu 6 ya. 6 cm. Terus untuk YZ, berarti ini nggak usah pakai ya, sama dengan 2 akar 3. Nah, sudut Y nya tuh 60 nih, 60 sudut Y. Tentukan besarnya. Berarti ini kita diketahui di sini dulu ya. Diketahui sama dengan berarti sudut Y sama dengan 60, terus Y sama dengan 6 cm, X sama dengan 2 akar 3, ditanyanya sama dengan sudut X ya, berapa. Berarti kita pakai yang ini, berarti karena X ya, berarti X per X kecil ya, biar bisa beda. X per sin X sama dengan Y per sin Y, dimana X-nya itu di sini kan 2 akar 3 ya per sin X, ini sama dengan Y-nya itu 6 per sin Y-nya itu 60, sin 60. Nah, ini kita kali silang nih ya, kita kali silang. Berarti di sini 2 akar 3 dikali sin 60 sama dengan 6 kali sin X, dimana 2 akar 3 dikali sin 60 itu kan setengah akar 3. Nah, ini bisa ya dicoret ya. Kenapa bisa dicoret? Karena ini kan 2 dikali setengah, jadi kan 2 per 2 ya, jadinya 1 tuh, sama dengan 6 dikali sin X. Nah, berarti di sini akar 3 kali akar 3 ya sama dengan 6 kali sin X, dimana akar 3 kali akar 3 itu kan 3 sama dengan 6 kali sin X. Nah, berarti ini 3 per 6 sama dengan sin X.
atau sin X sama dengan 3/6 itu kan 1/2 ya. Berarti di sini sudut X ya sama dengan arcus ya, ARC ya, sin setengah. Berapa nih? Sudut berapa yang hasilnya setengah, sin setengah. Berarti kan sudut 30 derajat. Kayak gitu. Nah, sebenarnya sampai sini udah selesai. Oh ya, taruh gambar dulu deh. Berarti kan ini 30 ya? 30. Berarti ini 90 sama. Berarti salah lagi gambarnya. Gambarnya seharusnya dia terus saya benerin dulu ya gambarnya ya. Harusnya dia siku-siku nih. Ya, siku-siku. Ya, taruhlah ini siku-siku ya. Berarti ini 60, ini Y. Ini tadi 2/3 gitu. Ini X. Seperti itu ya. Jadi gambar juga harus bagus, harus benar. Nah, pertanyaannya gimana nih kalau misalkan ini kan kalau tadi kan setengah emang ada ya, ini kan setengah kan emang ada, dia di sudut, di tabel ya, sudut-sudut istimewa itu kan ada 30 emang. Tapi gimana kalau misalkan ini 2/5/2 ya. Nah, pertama kalian harus download untuk pengguna iOS atau Android, kalian download dulu Play Store kalian ya. Di Play Store kalian kalkulator saintifik ya. Nah, terus kalian buka nih ya, kalian buka di kalkulatornya, dan harus pertama itu harus DEG ya. Di sini modenya itu DEG. Terus udah nanti kalian ke ke sini nih. Pecahan kan tadi bentuknya ya. Pecahan bentuknya tadi 2/2/5 ya per 5. Nah, hasilnya itu kan 0, ya hasilnya itu kan 0,566 ya. Kenapa? Karena ini kan 0,5656 ya. Nah, ini kan kita bulatkan ya, yang ini kita bulatkan karena di belakangnya ini 6 ya, dia lebih dari 5 nih, belakangnya ini 6, dia lebih dari 5, berarti yang 5 nya ini naik jadi 6 kayak gitu ya, pelajaran SD ya. Terus sudah, berarti ini 0,566. Oke, kita lanjut ke shift sin ya, buka kurung 0,556 tutup kurung 566 ya, 566 tutup kurung. Nah, ini hasilnya 34,47. Oh, berarti hasilnya tuh arc sin ya, arcus sin berarti 34,47, atau kalau kita bulatkan boleh sama dengan 34,5 gitu. Derajat ya, ini bentuknya derajat. Seperti itu. Ya, jadi kalian harus download dulu aplikasi kalkulator saintifik.